Dan itu sangat menyakitkan, misalnya pada saya pengalaman waktu SD, karena Pancasila. Tapi kemudian, seperti misalnya sekarang, dihilangkan historisitasnya, termaju dari para penduduk, dihilang republik, menggunakan pandangan-pandangan termaju tersebut, mulai historis pemikiran bagaimana para penduduk republik berdialog dengan pikiran pandangannya tersebut, pandangan tanpa argumen. Nah semuanya itu yang kemudian pelan-pelan tergerus, hilang dalam kondisi sekarang. Dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain, yang tadi diutarakan oleh Bung Diasma tadi sebagai Soekarno, karena kemudian adalah suatu pemerintahan baik bagi kehidupan bersama melalui perdebatan, bukan hanya dari rakyat untuk rakyat, melalui proses bernalar, berpolitik, yang disebut sebagai respon. Kira memahami apa itu republik tadi, walaupun sebenarnya sudah diuraikan juga oleh Erlangga, dan bagaimana republikanisme, jadi bagaimana republikanisme berhubungan dengan Pancasila. Kali bicara, tesis-tesis politiknya bicara secara dialektik argumen. Yang dinamis, bagaimana di masa lalu dan hari ini tetap keberpihakan kepada orang-orang tak disebutkan orang marhaen, keinginan. Oke. Jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa? Ini ada siapa? Jawa bangsa. Lebih enak menyebut Jawa bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara. Saya menentang menyebut ideologi negara. Karena nggak ada di dalam ketentuan undang-undang bahwa Pancasila itu ada ideologi negara, nggak ada. Anda baca konstitusi nggak ada. Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara? Nggak ada. Tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi bahwa yang kita sebut ideologi adalah falsafah. Oke, Bung Karno bilang Pancasila adalah ya Weltanschauung, vision the bond, philosophical foundation. Artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif, tidak final, tapi menimbulkan percakapan. Saya ini dengan pembicaraan kami tadi malam dan itu sangat menyakitkan, misalnya pada saya pengalaman waktu SD, karena Pancasila. Tapi kemudian, seperti misalnya sekarang, dihilangkan historisitasnya, termaju dari para penduduk, dihilang republik, menggunakan pandangan-pandangan termaju tersebut, mulai historis pemikiran bagaimana para penduduk republik berdialog dengan pikiran pandangannya tersebut, pandangan tanpa argumen. Nah semuanya itu yang kemudian pelan-pelan tergerus, hilang dalam kondisi sekarang. Dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain, yang tadi diutarakan oleh Bung Diasma tadi sebagai Soekarno, karena kemudian adalah suatu pemerintahan baik bagi kehidupan bersama melalui perdebatan, bukan hanya dari rakyat untuk rakyat, melalui proses bernalar, berpolitik, yang disebut sebagai respon. Kira memahami apa itu republik tadi, walaupun sebenarnya sudah diuraikan juga oleh Erlangga, dan bagaimana republikanisme, jadi bagaimana republikanisme berhubungan dengan Pancasila. Kali bicara, tesis-tesis politiknya bicara secara dialektik argumen. yang dinamis, bagaimana di masa lalu dan hari ini tetap keberpihakan kepada orang-orang tak disebutkan orang marhaen, keinginan. Oke. Jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa? Ini ada siapa? Jawa bangsa. Lebih enak menyebut Jawa bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara. Saya menentang menyebut ideologi negara. Karena nggak ada di dalam ketentuan undang-undang bahwa Pancasila itu ada ideologi negara. Nggak ada. Anda baca konstitusi nggak ada. Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara? Nggak ada. Tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi bahwa yang kita sebut ideologi adalah falsafah. Oke, Bung Karno bilang Pancasila adalah ya Weltanschauung, vision the bond, philosophical foundation. Artinya Pancasila kita
tempatkan di dalam kondisi diskursif, tidak final, tapi menimbulkan percakapan. Saya ini dengan pembicaraan kami tadi malam dan itu sangat menyakitkan. Misalnya pada saya pengalaman waktu SD, berenang di Pancasila. Tapi kemudian seperti misalnya sekarang dihilangkan historisitasnya, termaju dari para pendiri, dihilang republik menggunakan pandangan-pandangan termaju tersebut. Mulai historis pemikiran bagaimana para pendiri republik berdialog dengan pikiran pandangan yang tersebut, pandangan tanpa argumen. Nah semuanya itu yang kemudian pelan-pelan tergerus, hilang dalam kondisi sekarang. Nasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain, yang tadi diutarakan oleh Bang Diasma, Bung Diasma tadi sebagai Soekarno, karena kemudian adalah suatu pemerintahan baik bagi kehidupan bersama melalui perdebatan, bukan hanya dari rakyat untuk rakyat, melalui proses bernalar, berpolitik yang disebut sebagai respon. Kira memahami apa itu republik tadi, walaupun sebenarnya sudah diuraikan juga oleh Erlangga, dan bagaimana republikanisme, jadi bagaimana republikanisme berhubungan dengan Pancasila. Kali bicara, tesis-tesis politiknya bicara secara dialektik argumen. Yang dinamis, bagaimana di masa lalu dan hari ini tetap keberpihakan kepada orang-orang tadi disebutkan orang marhaen. Keinginan. Oke. Jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa? Ini ada istilah apa? Nyawa bangsa. Lebih enak menyebut nyawa bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara. Saya menentang menyebut ideologi negara. Karena nggak ada di dalam ketentuan undang-undang bahwa Pancasila itu ada ideologi negara. Nggak ada. Anda baca konstitusi nggak ada. Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara? Nggak ada. Tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi bahwa yang kita sebut ideologi adalah falsafah. Oke, Bung Karno bilang Pancasila adalah ya Weltanschauung, vision the bond, philosophical foundation. Artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif, tidak final, tapi menimbulkan percakapan.